topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda di program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan ngobrol ya dengan adik dari salah satu ustadz kita, guru kita yang memang qadarullah. Tepat hampir 3 bulan yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Ustadz Ahmad Handika hafizallahu taala rahimallah. Alhamdulillah sekarang Ana bersama dengan Ustadz Muhammad Tigar Abdillah ya. Masya Allah beliau merupakan adik kandung dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Handika hafizallahu taala, yang memang ya kita semua mungkin kaget ya Ustadz ya. Mendengar berita ini yang cukup membuat kita tuh percaya nggak percaya lah dulu tuh. Ana ingat pertama kali Ana melihat WhatsApp yang dikirim oleh Ustadz Syekhuna Ustadz Aunur Rafiq Gufron di grup WhatsApp. Waktu itu beliau menginformasikan bahwasanya Ustadz Ahmad Handika kecelakaan dan meninggal saat itu. Kita semua ya kita bilang ini benar apa enggak sih gitulah. Sampai Ana WA sama Mas Ivan ya, Ustadz Ivan di Tulung Agung. Beliau merupakan kawan baik dari rahimahullah juga. Ya, beliau bercerita benar gitu loh. Lalu tim Daksos waktu itu Pak Abdul Malik itu langsung bergerak cepat juga waktu itu untuk menyusul jenazah beliau di Malang waktu itu Ustadz ya. Ustadz Tigar kan merupakan adik kandung beliau nih Ustadz ya. Anda sudah melihat Ustadz itu waktu menyolatkan beliau gitu. Masya Allah mirip banget nih gitu kan. Ya ini cukup, apalagi Ana menganggap Ustadz Ahmad Handika itu seperti guru Ana ya Ustadz ya. Masya Allah. Walaupun pertemuan kita itu sebenarnya tidak lama, cuman bagi Ana tuh sangat-sangat berkesan. Dulu kan kita juga ada project jejak alumni dengan beliau kan, kita syuting di Al Mansur juga dengan beliau. Sebenarnya saat itu sesi memang Ana tuh mewawancarai beliau, tapi seperti transfer ilmu beliau kepada Ana tuh, Masya Allah. Nah Ustadz Tigar ya, jadi Ana ingin banyak ngobrol dengan Ustadz Tigar ya kan. Ustadz kan memang mungkin dari kecil sering dengan beliau ya kan. Sampai dengan perjalanan beliau terakhir di Al Mansur ini, Ustadz kan pastinya tahu bagaimana perjuangan dakwah beliau ya. Nah Ana pengen tahu ke Ustadz apa yang Ustadz Tigar kenal dari beliau Ustadz Ahmad Handika rahimahullah Ustadz. Masya Allah, beliau kakak Ana rahimahullah Ustadz Ahmad Handika itu dia orangnya ya sayang sama adik-adiknya. Dan kita kan 3 bersaudara. Kakak Ana, Ustadz Ahmad Handika itu, kemudian Mbak Ana, namanya Mbak Dini, kemudian saya terakhir, ketiga. Ya beliau ini orangnya supel gitu, beda sama adik-adiknya. Oh gitu. Gitu. Kan beliau kan orangnya suka bicara, ngobrol gitu. Beda sama adik-adiknya gitu. Kalau adik-adiknya agak pendiam terpesona gitu. Soalnya memang mungkin dari kecil kali ya. Dari kecil itu beliau mungkin dapat pengasuhan atau belajar bicara tuh dari Umi gitu. Nah soalnya Ana waktu kecil itu udah ditinggal sama Umi gitu ke TKW ke Hong Kong gitu. Dan bapak Ana juga pendiam gitu. Jadi mungkin pengaruhnya ke situ. Jadi Ana agak pendiam terus kakak perempuan juga seperti itu. Nah kalau Ustadz Ahmad Handika juga sama orang tua juga berbakti insyaallah ya. Rahimahullah taala. Seperti itu. Ada nggak cerita-cerita dulu masa kecil Ustadz dengan Ustadz Ahmad Handika itu bagaimana Ustadz? Nah, kalau Ana sama beliau rahimahullah itu lumayan dekat kecilnya. Atau kecil ya. Dari mulai anak mondok di sini itu anak mondok di sini beliau keluar kayak gitu. Nah, tapi ketika beliau mengunjungi
Ana ya. Itu kita lumayan deket waktu itu, ngajarin Ana motor, kemudian juga sering beliau kalau punya project itu minta bantuan ke Ana, soalnya Ana kan dikit-dikit bisa editing gitu kayak gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang banyak editing video beliau tuh yang Ustadz Tigar kerjain mungkin ya? Nggak juga, Nggak juga cuma ya? sedikit dari project beliau gitu. Nah, Ustadz. Ustadz Tigar, Ustadz tahu kan sedikit perjalanan dakwah beliau ya, Masya Allah, dari beliau di sini di Al Furqon ya kan, terakhir beliau di Al Mansur. Itu apa yang Ustadz tahu, cerita sedikit tentang perjalanan dakwah beliau, Ustadz? Pertama beliau kan dulu basicnya SMP di Pare, SMP umum. Ya Ustadz. Terus habis itu beliau masuk Al Furqon sini sampai Ali 2 ya Ali 2. Terus habis itu keluar ke Jakarta. Nah beliau keluar ke Jakarta, Ana masuk ke sini, Ana lulus SD masuk ke sini SMP. Nah kemudian ini balik dulu pas waktu beliau di Al Furqon deh. Dulu beliau di Al Furqon itu dia rahimahullah dulu jualan buku ya. Karena waktu itu juga Umi Ana TKW di Hong Kong dan jualan bukunya itu sampai ke Hong Kong gitu. Nah, jadi itu termasuk perjalanan dakwah beliau dimulai dari jualan buku-buku Islami. Jadi jual ke Hong Kong juga. Dan itu bisa membiayai beliau di mondok di sini. Dan juga membiayai Ana juga. Waktu itu kan SMP Al Furqon masih kurang dari 100.000 tuh. Oh iya benar Ustadz ya. Masih bisa alhamdulillah. Masya Dia Allah. juga bisa beli motor dari jual buku itu ya. Terus di Jakarta beliau ngajar di Pandeglang dan beliau termasuk kayak pengurus bahasa Arabnya gitu. Terus bahasa Arab, jadi kalau ada santri yang nggak ngomong bahasa Arab nanti masalahnya sama beliau. Kemudian pernah juga jadi ketua BEM Lipia Jakarta. Terus setelah dari Jakarta itu anak kurang tahu ya, soalnya anak nggak bareng sama beliau gitu. Jadi kayak kucing-kucingan. Kakak anak keluar, anak masuk. Anak ke Jakarta, kakak anak ke Kediri gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Beliau kan termasuk salah satu ustadz yang kita bilang cukup subur untuk menulis ya Ustadz ya. Iya. Dari mulai menulis buku, Banyak. mensyarah buku, menerjemahkan ya. Setahu anak pernah baca artikel beliau itu, beliau menerjemahkan daurah ya. Daurah dari Masyai juga, Masya Allah itu. Apa yang antum ambil dari pelajaran itu Ustaz? Nah, yang anak bisa ambil sih semangat beliau ya. Beliau itu mungkin pesannya ini juga sering didengar oleh banyak orang gitu. Ketika antum lelah, letih ya, tapi kalau itu diniatkan karena Allah ya, itu tidak ada apa-apanya kelelahan itu. Insya Allah nanti balasannya bakal lebih besar di surga nanti gitu. Itu sih pesan yang selalu anak ingat ya. Dan mungkin itu kan pesan banyak kita dengar dari seluruh orang ya. Cuma yang anak lihat itu bukan pesannya, tapi emang beliaunya ini betul-betul mempraktekkan itu gitu loh. Masya Allah. Jadi gitu. Ustadz Tigar kan juga akhirnya mondok juga ya dulu ya. Iya, Itu mondok apakah di sini. memang disarankan oleh beliau atau Iya. mungkin kesadaran dari Ustadz Tigar waktu itu gimana Ustadz? Pertama disarankan beliau juga, terus Ana juga memang setelah disarankan beliau, terus sama Umi juga, terus emang Ana juga pengen juga mondok di Al Furqon itu. Ya, dan alhamdulillah sekarang Ustadz keterima di Universitas Islam Madinah, Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan juga ini makanya gue bilang ini merupakan hal yang spesial karena di sela-sela kesibukan Ustadz sedang mengurus keberangkatan Ustadz ya. Iya. Yang mana insya Allah mungkin sebentar lagi Ustadz ya. Insya Allah. Ini merupakan hal yang sangat baik ya. Mudah-mudahan kita berharap perjuangan Ustadz juga merupakan bagian dari jariah juga dari beliau Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, memang yang kembali lagi ke cerita kita awal, memang kita cukup kaget ya mendengar kepergian beliau. Apalagi saat itu beliau setelah mengisi kajian di Malang, Ustadz ya, di Malang, tepatnya memang di Bromo saat itu.
Nah, setelah itu Anda memang menyaksikan waktu itu tuh terakhir live streaming beliau itu di Malang sana, sampai akhirnya makanya aku bilang ini percaya nggak percaya gitu loh. Iya. Mungkin Ustadz bisa kasih tahu gimana sih Ustadz kronologi sedikit bisa terjadi hal seperti yang Ustadz tahu Ustadz. Nah, jadi anak kemarin kan nggak ikut juga ke Bromo itu. Betul, Ustadz, betul. Ya, waktu anak ikut dulu waktu yang pertama kali ke Bromo sama Biker Muslim Kediri. Iya, betul. Nah, yang kedua ini anak nggak ikut. Nggak ikut, terus anak dapat kabar kronologinya itu ya dari orang-orang yang ikut situ. Yeah. Jadi kronologinya kan beliau pakai Matic. Iya, betul. Pakai Matic, terus pas pulang ada turunan lumayan terjal gitu kan. Terus remnya blong. Ya. Biasa kan Matic kan seperti itu ya, qadarullah ya. Remnya nggak berfungsi, terus nabrak pohon, terus setelah itu ini posisinya kan kakak anak yang nyetir, terus kan bawa istrinya beliau, terus sama anak yang ketiga namanya Hizam itu di depan, betul. Terus si Naima itu anak yang terakhir itu dipangku sama uminya gini, tapi di pangkunya nggak di tengah tapi agak gini ya, kiri. Nah qadarullah yang lumayan paling parah itu si Naima itu yang dipangku uminya ya. Rahimahullah. Ya Allah, Masya Allah. Ya memang ya itu tadi ya Ustadz ya, Masya Allah, ini cukup terpukul juga kita melihat itu. Yang kita tahu memang Ustadz Ahmad Andika itu kan ya salah satu anggota Muslim Bikers ya Ustadz ya, chapter Kediri Ustadz ya. Chapter Kediri, dan memang Anda melihat di sosial media beliau aktif juga untuk memposting perjalanan beliau dengan Muslim Bikers, dan terakhir kejadian kemarin merupakan salah satu perjalanan beliau juga di Muslim Bikers itu kan, sampai akhirnya kejadian kayak gitu. Saat Ustadz tahu berita itu, Ustadz saat itu di mana Ustadz? Itu karena dari sini mau perjalanan ke Aliman. Oh, dari Gresik. Ya, waktu itu sore kan mau ada rapat di Aliman gitu. Nah, itu anak udah nyampe Surabaya, masih di jalan. Ada yang telepon. Biasanya kan kalau di jalan males ngangkat telepon. Nah, waktu itu langsung anak angkat gitu. Anak menepi terus anak angkat. Terus dikasih kabar namanya Mas Muklas gitu. Assalamualaikum, Tigar. Mas Muklas ini orang Muslim Biker. Iya, Muslim Biker Kediri. Dia ngajar juga di Al Mansur itu. Sambil nangis dia, anak nggak paham kenapa Mas kok suaranya kayak gitu, nangis gitu. Masmu kecelakaan gitu kan. Terus anak juga langsung kaget kan, kecelakaan. Terus gimana Mas? Terus karena anak inget kan dia ngajak istri sama anak-anak. Anak langsung tanya, terus anak-anak gimana anak-anak? Terus kata dia, udah yang tenang dulu, ini qadarullah, Masmu udah nggak ada gitu. Sana nggak percaya waktu itu kan, rahimahullah. Terus kata dia, udah tenang dulu, kabari mbakmu, terus kabari abimu, maksudnya bapak sambunganna. Terus ditutup teleponnya. Terus anak waktu itu qadarullah nelpon bapak sambunganna, belum diangkat ya, mungkin sedang sibuk. Terus nelpon Mas Ipar. Jadi anak nggak mau langsung nelpon mbak kan. Karena nelponnya Mas Ipar, qadarullah Mas Ipar juga lagi ada rapat gitu di Stay Hali gitu. Nah, terus anak nelpon mbak, diangkat itu. Assalamualaikum mbak, baru dapat kabar dari Kediri, qadarullah Mas Han kecelakaan gitu. Saya bilangnya kecelakaan doang gitu, karena belum berani mastiin kalau beliau meninggal gitu. Terus akhirnya Mbak Ana agak ngomel-ngomel gitu, ya Mas Han ini baru pulang umroh, udah nge-gym, belum istirahat, habis itu langsung gas ke Bromo gitu kan. Agak ngomel-ngomel gitu kan, kenapa nggak istirahat dulu gitu kan. Kan kakaknya memang sukanya begitu.
Ustaz Andika itu ya. Jarang istirahat beliau itu. Ya. Sukanya dipaksa-paksain gitu kalau ada kegiatan gitu. Ya, qadarullah. Akhirnya anak naik motor ke rumahnya Mbak Ana. Terus, Surabaya gitu ya Ustaz. Sidoarjo. Anak kan dari Surabaya terus ke Sidoarjo. Terus setelah itu anak agak tenangin Mbak Ana sampai Mas Ipar Ana datang. Terus habis itu baru Ana ditelepon sama ini Ami Malik. Kan Ami Malik ini Ami saya kan, paman saya dari istri maksudnya. Terus Ana dijemput dari Sidoarjo, diajak ke Malang langsung menyaksikan jenazah beliau. Gitu. Terus Ana sampai sana, terus ketemu sama istrinya beliau, namanya Mbak Linda. Terus Mbak Linda gimana sakitnya gitu. Terus kan ini rahang beliau kan patah waktu itu, retak. Retak. Terus ngomongnya agak pelan gitu, agak kurang jelas. Dia nanya, mana abahnya Adam gitu. Ana belum berani ini jawab jujur gitu kan. Takut beliau shock terus kenapa-napa gitu kan. Ana bilang abahnya Adam ada di situ gitu. Saya bilang ada gitu aja. Terus dia nanya lagi, terus Naima mana? Naima sama Mas Han gitu. Terus habis itu ternyata setelah Mbak Linda ini dirawat, terus dapat kabar dari orang lain gitu. Dan ternyata respon beliau nih alhamdulillah sabar gitu. Lumayan kuat dia. Alhamdulillah seperti itu. Ya memang Ana saat tahu beliau meninggal dengan anak beliau tuh memang Ana juga ingat, oh ya Allah, gimana perasaan kita punya anak ya saat itu. Anaknya beliau tuh usia 3 tahun ya saat meninggalnya. Saat 3 tahun tuh ya cukup ya kita ya di samping itu beliau meninggal kita sudah sedih ditambah dengan anaknya ya saatnya. Jadi memang anak sangat emosional, maksudnya sangat nangis tuh saat menyolatkan beliau dengan saat itu dengan antum dulu imamnya kan anak tahu banget itu, masya Allah anak lihat ya Allah. Ya semua itu memang qadarullah. Ya, kita nggak bisa menyalahkan. Ya kita lihat memang Ustaz Andika, kita ya seperti Ustaz bilang itu kan beliau kan sangat aktif ya Ustaz ya. Ana dulu sempat WhatsApp dengan beliau itu panjang lama itu, waktu itu Ana pengen diet Ustaz. Ana melihat beliau kan sukses juga tuh dietnya tuh kan. Program-program diet beliau, masya Allah, nge-gym beliau. Sampai beliau tuh secara detail membahas tentang makanan dulu Ustaz. Ustaz, Ana mau sarapan ini gimana Ustaz? Sampai beliau tuh menyarankan sarapannya seperti ini, diet karbo, protein dan sebagainya. Ya makanya anak cukup menganggap beliau tuh udah seperti Ustadz Ana sendiri, teman Ana sendiri. Iya, jadi beliau yang dipelajari itu juga banyak sekali, gak cuma agama doang ya. Betul. Ilmu tentang kebugaran, terus dia juga belajar tentang berkebun, pernah belajar berkebun, cara berkebun kurma di tanah Indonesia ini. Terus dia juga belajar kayak terapi pijat gitu, dan beliau praktekkan juga ke orang-orang gitu. Jadi ke Pak Diana kan sakit yang di Surabaya itu dia bantu buat nerapi gitu. Insyaallah. Sampai dulu anak-anak terkesima beliau saat beliau bilang beliau kan ngambil S2 2 kali tuh. Iya. Terakhir waktu dia anak Al-Mansur beliau cerita memang lebih banyak tentang nasihat beliau itu tentang menjadi seorang yang ya kita memang walaupun di dunia pondok, tetapi kita juga harus tetap bisa untuk membuat suatu pemikiran dan gagasan tuh ya memang lebih maju lagi gitu kan, mengikuti zaman yang ada sekarang ini. Luar biasa, masya Allah. Ustaz Tigar, apa yang antum kenang banget dari beliau ya sampai dengan sekarang ini, nasihat-nasihat beliau dan sebagainya Ustaz? Ya karena kenang sih beliau ya. Pertama ya anak sebagai adik ya nggak mungkin melupakan beliau ya. Betul Ustaz. Yang anak kenang ya tadi nasihat beliau yang memang sering didengar oleh banyak orang ya. Kalau kita lelah letih itu karena Allah, itu insya Allah
pahalanya besar gitu. Ya. Tidak ada apa-apanya di dunia ini dibandingkan balasannya nanti di akhirat. Kemudian juga pesan beliau terakhir itu yang di Bromo itu, yang videonya juga banyak tersebar. Ya. Jadi orang Islam itu ya kalau mati ya nggak usah takut ya. Yang namanya orang Islam ya bakalan mati, tinggal bagaimana dia mempersiapkannya gitu. Itu yang selalu anak ingat. Jadi kalau anak sedih gitu ya, ya anak lihat video beliau yang terakhir itu. Ya. Jadi lihat itu, alhamdulillah hilang sedihnya. Soalnya itu sebagai motivasi juga kan. Kalau beliau meninggal itu ya sudah takdir, dan takdir Allah itu tidak mungkin buruk gitu. Tidak mungkin buruk, dan ya namanya orang Islam meninggal, dan anak optimis juga amalan-amalan beliau juga sudah sangat banyak membantu orang ya. Jadi insya Allah beliau semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, amin. Amin gitu. ya, amin. Ustaz Tigar, Ustaz kan juga merupakan salah satu, ya alhamdulillah keterima di Universitas Islam Madinah. Dulu perjalanan Ustaz, tadi Ustaz sebelumnya cerita dari 2018 Ustaz mendaftar, ya Ustaz ya? 2017 malah. 2017 mendaftar, pengumumannya 2020. 2020 Baru sekarang proses keberangkatan di 2022. 2020 kena anak udah optimis bakalan berangkat deket-deket itu, ternyata corona. Iya, memang pandemi ini merubah segalanya. Nah, dulu waktu awal Ustadz Andika tahu, alhamdulillah Ustadz keterima di Madinah, itu gimana dulu Ustadz? Ya alhamdulillah beliau sangat senang sekali kan. Kan aslinya beliau juga sebenarnya pengen kuliah di Madinah, betul, cuma betul. Ya itu kendala dulu kan juga ijazah. Beliau belum dapat gitu kan. Beliau ngambil paket C juga, paket C. Dia belajarnya cuma beberapa hari gitu. Akhirnya ya hasil nilai ujiannya gitu ya nggak bagus-bagus banget gitu. Dia juga daftar LIPIA itu kan awalnya ditolak gitu. Akhirnya beliau ngelobi itu kan. Iya benar. Ngelobi. Itu cukup cerita yang luar biasa ya Ustaz ya, Masya Allah. Jadi awal mula beliau di LIPIA itu ya cukup perjuangan beliau ya, sampai beliau membuktikan menjadi salah satu mahasiswa terbaik saat itu. Insya Allah itu merupakan, ya kita bilang cerita yang luar biasa lah gitu, kita bilang. Gimana kabar dari keluarga beliau Ustaz? Keluarga ya alhamdulillah sekarang istrinya sudah sehat. Kemarin sempat pasca kecelakaan itu ini masih ada masalah gitu, terus dikasih kait apa gitu. Nah kurang paham, cuma dirawat gitu, tapi di rumah. Nah itu puasa 2 minggu nggak boleh makan yang kasar-kasar, jadi makanannya tuh yang bisa disedot. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan, sudah pulih alhamdulillah. Anak-anak beliau gimana Ustaz? Anak itu yang pasca kecelakaan, yang Hizam itu, yang anak ketiga itu, alhamdulillah dia lukanya paling ringan gitu. Padahal beliau paling di depan ya. Iya. Masya Allah, itu makanya kita bilang semua itu memang sudah takdir Allah lah ya. Dan anak pertama beliau sekarang di mana Ustaz? Anak pertama di sana juga di Al Mansur. Di Al Mansur ya. Masih SD. Oke. Berarti ya kita bilang semua keluarga insya Allah menerima dengan alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Ustaz Tigar ini kan sekarang ya kita bilang tadi perjalanan menuju ke Madinah Ustaz ya. Iya. Ya bentar lagi mau ninggalin istri dok, ditanya. Nah iya. Kebetulan istri Ustaz kan dengan berat hati. Iya benar Ustaz. Tapi ya memang seperti itu Ustaz ya. Seperti itu jalannya. Berarti kembali lagi di Gresik lagi nanti istri Ustaz ya. Masya Allah ya, semoga perjalanan Ustadz nanti ke Madinah Allah berikan kemudahan Ustadz. Amin. Segera ini tinggal menunggu tiketnya nih ya berarti. Iya, tinggal nunggu tiket keluar, habis itu berangkat insya Allah. Masya Allah Ustadz Tigar, ini waktu yang luar biasa ya. Anda bisa bertemu dengan Ustadz di sela-sela kesibukan Ustadz nih ya, Masya Allah. Ini waktu-waktu menunggu, waktu-waktu akhir-akhir ya Ustadz berangkat untuk ke sana. Dan kita juga berdoa kepada Allah juga Ustadz, semoga Ustadz Ahmad Andika ini diampuni dosa-dosanya Allah Ustadz ya, dilapangkan kuburnya dan juga diberkahi semua usaha-usaha beliau untuk membantu kita semua. Karena beliau ini
kalau punya ilmu tuh memang suka sharing gitu Iya. kan, nggak pernah untuk menyimpan dan sebagainya, apapun itu. Jadi dari mulai ilmu agama sampai ilmu-ilmu yang Ana cerita tadi, Ana Iya. banyak nanya beliau tentang tips dan trik beliau bisa diet itu gimana, olahraga beliau tuh. Cerita dikit ya, Ana waktu itu pernah WA beliau, Ustadz, gini gimana Ustadz, apa namanya? Kalau untuk diet tuh kita memulai aktivitas di pagi tuh gimana? Itu beliau ngetik lama. Ana tungguin belum dibalas. Berarti pasti balas banyak gitu. Oh, Masya Allah di Ustadz Ahmad tadi kan ya. Ya Ustadz, insya Allah jalan. Terus Iya terus ya gitulah. gitulah dijalanin. Dijalani semangat di awal ya, kira gak menurun ya, mungkin turun sekilo mungkin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Tigar ya, jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya. Ya semoga Ustadz dan juga apa yang cerita yang kita sharing ke sini bukan berarti kita ingin membuka cerita yang lalu Ustadz ya. Kita ingin memberikan sebuah pelajaran. Apa yang Ustadz Tigar ceritakan tadi kita berharap bisa bermanfaat untuk kita semua Ustadz ya. Tentunya memang terkait dengan ya semua itu adalah takdir Ustadz ya. Memang takdir tidak mengenal umur ya kan. Ustadz Hamdika kita kenal sebagai salah satu dai yang muda, dai yang muda, namun memang cukup cepat untuk Allah panggil saat itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Tigar ya atas waktunya. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita pada hari ini ya, podcast yang luar biasa. Kita mengenang kembali sosok Ustadz Ahmad Handika rahimahullah ta'ala. Ya semoga kita berharap tayangan kita ini ada faedah yang bisa Anda ambil, ada pelajaran yang bisa Anda ambil, dan nasihat-nasihat beliau itu selalu bisa kita kenang semua. Mungkin bagi para teman-teman beliau ya, memang orang-orang yang dekat dengan beliau, memang banyak sekali pastinya pengalaman-pengalaman, nasihat-nasihat beliau itu yang mungkin sampai sekarang ini kita gunakan itulah. Seperti Anda sekarang ini, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Tigar, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.